insya Allah. Artinya jika Allah mengizinkan. Ikhwatul iman, kalimat ini adalah kalimat tauhid, di mana setiap orang wajib bersandar takdirnya itu kepada Allah. Jadi ketika berharap sesuatu ingin terwujud atau sesuatu yang justru tidak ingin terjadi, maka bersandar pada kalimat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatul iman, di subuh perdana di bulan September ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu kalimat tauhid yang biasa kita ucapkan sehari-hari atau memang terkadang hampir jarang kita ucapkan kalimat ini. Kalimat yang saya maksud adalah kalimat insya Allah. Artinya jika Allah mengizinkan. Ikhwatul iman, kalimat ini adalah kalimat tauhid, di mana setiap orang wajib bersandar takdirnya itu kepada Allah. Jadi ketika berharap sesuatu ingin terwujud atau sesuatu yang justru tidak ingin terjadi, maka bersandar pada kalimat insya Allah. Manusia itu pada dasarnya punya potensi, punya, kalau bahasa syariahnya adalah fitrah, potensi melakukan kebaikan dan berpotensi melakukan yang tidak baik. Itu ada pada manusia. Jadi kalau ada manusia yang mengaku selalu baik, maka sebetulnya dia bukan manusia. Atau manusia yang selalu melakukan kejahatan, itu juga tidak termasuk manusia. Jadi sejahat-jahatnya manusia, ketika dia berkeluarga dan punya anak, minimal merefleksikan melindungi anaknya itu adalah bagian dari kebaikan. Eta mah terserahnya ngajagaan budakna, nah hareku bedog ngajagaan anak supaya batur tengah ganggu, gitu kan. Itu kan tergantung pada kadar keilmuan dia. Tapi yang jelas di balik itu dia menyayangi anaknya, begitu. Atau di luar sana cukup garang begitu, karena memang pekerjaannya di pasar. Tato aya di mana-mana, irungna dianting kan begitu. Hoak kaditu kadieu ngobrol jeung batur make bedog wae. Kan balik ka imah mah siga ucing gitu, dasieun ku pamajikan. Gitu. Tapi di luar mah kan siga maung begitu. Nah, berarti ada fitrah bahwa dia ada kebaikan dan begitu model kebaikannya. Jadi setiap manusia itu ada potensinya, ada potensi melakukan kebaikan dan melakukan yang tidak baik. Dan lalu kemudian Allah memberikan jalan. Jadi sebetulnya Allah hanya ridho manusia melakukan kebaikan dan akan selalu memberikan peluang selalu melakukan kebaikan. Nah, walaupun kemudian Allah memberikan pilihan secara tidak langsung bahwa inilah jalan yang baik, jalan yang memang Allah ridho. Ini jalan yang tidak baik, jalan yang memang Allah tidak ridho. Ya. Nah, lalu kemudian Allah berikan gambarannya, kalau kamu baik, maka di ujung sana akan maslahat bagi kamu, baik di dunia dan akhirat. Kalau kamu melakukan yang ini, maka tidak ada kemaslahatan, baik untuk dirimu di dunia ataupun di akhirat. Maka selalu banyak kalimat afala ta'qilun, gunakan akal kamu.
akal ini sudah bisa mencerna, oh ini baik, yang ini tidak baik. Kan manusia itu akalnya itu berkembang dari sejak bayi. Jadi kalau bayi, Pak, yang dia tahu kalau manis itu pasti banyak disenangi. Itu pada fitrahnya begitu, Pak. Pahit itu pasti diburakkan, tidak mau. Nah, dan dia akan menggunakan akal, pokoknya nu manis pasti dia mau. Atau asin, tapi asinnya ada asin yang nikmat, itu pasti seperti kaldu, itu pasti mau. Tapi ketika disodorkan obat, kan tidak mau. Karena pahit, gitu kan. Jadi kudu setreng heula indung jeung anaknya gitu kan, kalau ngasih obat pada anak kecil itu. Jadi kudu pasea heula gitu. Itu gara-garanya akalnya yang tidak sama. Anak hanya mencerna yang enak-enak, makanya lihat kegemarannya, beli permen, es krim. Ya karena pikirannya segitu. Tapi ketika beranjak dewasa, mulai akalnya berkembang, maka dia akan istilahnya apa ya? Dia akan berpikir bahwa iya teh pahit. Iya teh pahit, tapi iya mau maslahatnya. Matak picageureun. Maka dia paksa tuh makan obat. Karena dia berpikir itu dibutuhkan ke urang. Eta teh makanan ini taruhlah yang misalnya sejenis es krim misalnya, apa matak segar matak ngeunah gitu kan ya, karena tikoro matak enak, tapi di kondisi dia flu dia menolak itu karena akalnya yang digunakan, kapaksa weh gitu kan begitu ya. Itulah perkembangan akal manusia seperti itu. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan gunakan akal kamu begitu. Gunakan akal kamu supaya kamu bisa tahu mana yang berpotensi baik, mana yang berpotensi tidak baik. Nah, kemudian yang paling menarik itu bahwa manusia ketika diberikan potensi akal, maka cara berpikirnya itu selangkah lebih maju dari makhluk yang lain. Jadi dia akan berpikir besok harus melakukan apa. Terus begitu, Pak. Jadi ketika menghadapi esok hari, dia akan berpikir, oh begini nih, ini planningnya seperti ini. Saya akan melakukan ini. Terus begitu, itu potensi manusia. Bahkan ada yang kebablasan, Pak. Saking kebablasannya, potensi masa depan, dia bisa prediksi. Kan jadi masalah. Memprediksi masa depan. Sampai kemudian dia yakin bahwa masa depan itu ada keberpihakan baik pada dia ataupun pada orang yang bertanya begitu. Jadi kerja tengah dukun begitu, ya. Jadi dia bisa menjawab fenomena-fenomena itu. Dan kebetulan qadarullahnya setiap yang dia prediksikan, setiap yang dia asumsikan benar wae di kita. Jadi semakin disimpulkan oleh dia bahwa akan begini dan kemudian terjadi, ini semakin mengokohkan dia bahwa instingnya kuat. Jadi we nyalahkan indera, nambahan jadi indera keenam. Nah ini yang sebetulnya kemudian melanggar batas. Kenapa? Ada banyak sekali Quran yang menjelaskan. Salah satunya dalam surat Luqman. Wa ma tadri madza taksibu godan. Itu kan Allah menyebutkan begitu. Salah satu yang manusia tidak tahu adalah wa ma tadri, kamu tidak tahu madza taksibu godan. Besok akan melakukan apa. Ini kan hebat Al-Quran itu, Pak. Jadi Al-Quran mah tidak menyebutkan kamu tidak nanti masa depan tidak akan tahu. Ente nuda itu menisukan gitu, Pak. Besok yang akan kita alami, maka Allah mengatakan kamu tidak tahu. Nah, supaya balance insting manusia yang berpotensi ingin terus meraih kehidupan ke depan, maka Allah memberikan batasan. Dalam bentuk apa? Bahwa harapan ingin mewujudkan. Harapan ingin jangan sampai terjadi, maka bersandar sama takdir Allah. Kada ya besok cenah aya uleman, ada undangan. Bisa hadir? Jawabannya insya Allah hadir. Tapi kada banyak, ini bukan insya Allah Sunda.
Ada insya Allah Sunda mau hadir teh. Insya Allah padahal mau teh mau masuk namanya. Nah, bukan begitu. Jadi insya Allah itu dia bersandar bahwa saya akan berusaha hadir. Kalau ternyata di perjalanan ada hal yang menyebabkan tidak bisa hadir, itulah qadarullah namanya, begitu ya. Aduh sugan we tong kajadian. Nya lah insya Allah mau kejadian. Nah, ini adalah satu ungkapan di mana dia tidak ingin terwujud hal yang tidak menyenangkan jiwa dia. Nah, kita akan coba kutip beberapa ayat Quran, walaupun tidak semua saya kutip. Pertama misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-70. Ini cerita tentang Bani Israel, yang mana masyarakat ini dihebohkan dengan kematian seorang yang dermawan dan cukup kaya raya. Nah ini ceritanya orang yang mati ini dibunuh Pak. Dan mayatnya itu dilempar ke tetangga sebelah. Sehingga ketika tahu bahwa kampung sebelah melakukan penganiayaan, maka terjadi kerusuhan. Dan tidak hanya provokator yang terlibat di sana, orang-orang soleh juga ikut berkerumul di sana Pak, ikut berkumpul mencari keadilan. Maka kemudian karena tahu di sini ada pembunuhan dan semua bingung siapa yang membunuh, karena bukti-buktinya juga susah gitu kan untuk ditemui, maka mereka berbondong-bondong mendatangi Musa. Supaya Nabi Musa meminta kepada Rob, cik tanyakeun cenah ka Allah. Kan Bani Israel mah kitu Pak, rada polontong teh gini. Sok tanyakeun ka Allah cenah, kira-kira saha nu ngabunuh gitu. Jadi nganggapna enteng gitu. Maka kemudian Musa berdoa kepada Allah dan Allah memerintahkan supaya menyembelih sapi betina. Nah, lalu kemudian mereka orang-orang yang kurang soleh, mereka menjawab, jangan memperolok-olok kami katanya. Kita sedang ada masalah besar. Jadi kermah masalah gede, kalaka dititah mentit sapi, kan masalah. Maka kemudian Musa menjawab, saya tidak memperolok-olok, memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kalian percaya, silakan lakukan. Maka kemudian qalu, di antara mereka ada yang bertanya. Jadi di antara orang-orang yang bermasalah, ada juga Bani Israel yang termasuk pada orang-orang yang baik. Qalu, mereka bertanya, ud'u lana rabbaka, coba tanyakan, terangkan kepada kami menurut Tuhanmu. Yubayyin lana mahi, bagaimana yang dimaksud dengan sapi itu, yang dimaksud dengan sapi betina itu. Innal baqara tasyabaha alaina, karena sapi betina itu sangat menyamarkan kami. Teu jelas maksudna kumaha eta teh. Sapi betina teh. Wa inna, dan kalau engkau menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, maka sesungguhnya kami insyaallahu lamuhtadun. Pasti kami akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk jika Allah mengizinkan. Tuh. Kalimat ini sudah disebutkan pada masa Musa. Nah, lalu kemudian kita bergeser pada surat Yusuf ayat 99. Ini ceritanya adalah keluarga Yusuf datang ke Mesir. Ini kan prosesnya panjang, Pak. Bapak kalau pernah nonton film Nabi Yusuf, itu sekitar 35 episode, Pak. Satu episode itu 40 menit. Nah, Bapak kalau lihat ini akan tergambar bagaimana kejadian Yusuf dari sejak Borojo lahir, kemudian menjadi orang yang diperebutkan untuk diasuh begitu, sampai kemudian Nabi Yakub mendapatkan jawaban bahwa Yusuf adalah calon nabi begitu, sampai kemudian dibunuh oleh kakak-kakaknya karena cemburu, lalu kemudian dilempar ke dalam sumur, takdirnya ternyata belum meninggal, kemudian ada yang mengambil air, kafilah, orang yang berdagang begitu tiba di sana dan ngambil Yusuf ternyata di sana, kemudian dijual menjadi budak hamba sahaya di Mesir. Kan itu proses, Pak, lama sekali.
Karena puluhan tahun Nabi Yakub menangis tentang Yusuf. Ada dua ini Pak, ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari sisi Nabi Yakub. Ternyata Nabi Yakub ini ari budak naloba dari beberapa istri. Begitu. Kalau kita makan anak banyak dari satu istri Pak ya. Nah, ini makan dari beberapa istri. Dan Nabi Yakub itu salah satu dari istri yang terakhir kalau tidak salah. Tapi hanya dua orang. Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin masuk ke bahasa Betawi jadi Benyamin, kan begitu. Nah, adiknya itu Bunyamin. Jadi Yusuf itu pangais bungsu. Dan 10 orang di atas Yusuf, kakak-kakaknya itu terlahir dari beberapa istri Nabi Yakub. Nah, begitu dapat 10 anak, ya, begitu dapat 10 anak, maka satu pun Allah tidak menerangkan di antara 10 itu adalah nabi. Gitu. Jadi buat ini Pak, buat nabi yang ada di masa Bani Israel itu sangat mengganggu Pak. Karena sudah terbiasa kalau dia nabi, kudu boga budak. Tah budak nanti jadi nabi, gitu. Jadi udah terbiasa begitu. Nabi Ibrahim punya 2 anak, kan masalahnya besar. Kenapa di usia 80 tahun belum punya anak? Kan khawatir tingkat tinggi itu. Nah gitu kan, ini jadi fitrahnya manusia begitu, ada kekhawatiran. Dan Nabi Yakub ini, salah satu yang dikhawatirkan adalah dari 10 anak belum ada nabi. Begitu lahir anak ke-11, maka berharap anak ke-11 ini nabi, tapi Allah belum memberikan info. Namun kemudian tidak lama Allah memberikan info bahwa dia adalah calon nabi. Maka secara fitrah manusiawi, Yakub menjaga benar Yusuf ini. Dari cara mendidik, keamanan dan lain sebagainya. Ternyata dalam sudut pandang anak-anak Yakub yang lain, bapaknya berlebihan begitu, menyayangi Yusuf. Kemudian dianggap meninggalkan mereka. Nah, kurang lebihnya begitulah awalnya. Dan salah satu yang terkena di antara anak yang 10 ini ada yang bernama Yahuda. Yahuda inilah yang menjadi sorotan karena hebatnya dia selain cerdas, ya, selain cerdas, tapi ada cerdasnya teh cek orang Sunda mah naonnya, pintar kodek gitu Pak, pintar kodek teh naonnya, ya pintar gitu, tapi lah kumahanya, sehingga kieu Pak ya, contohnya ada yang bertanya begini, Ustaz cenah, saya mau zakat. Tapi di samping saya mau zakat, ada teman saya punya hutang. Dia miskin. Tak kumaha carana lamun zakatnya saya salurkan saja sama dia. Itu kalau lembaga zakat supaya dia bisa bayar hutang ke saya. Benar tuh Pak itu Pak? Benar kan? Dia punya hutang, miskin, bukan karena goriminnya, karena miskinnya. Dibayar tah zakat. Nah, terus dia kasih tahu, bayar hutang ke orang kan mana boga duit. Nah, jadi zakatnya sudah tersalurkan, nah, tapi orang menang di duit. Tina naon Pak? Tina bayar hutang. Kan itu pintar kodek kan gitu Pak. Ngakalan disebut itu kan. Nah, itu lah. Nah, ini karakter Yahuda. Selain itu dia juga kalau menikah, kemudian punya anak, anaknya kembar wae Pak. Terus wae. Saking dalam data sejarah itu ketika Yahuda tinggal di Mesir bersama Yusuf, keturunan Yahuda ini sampai 70.000 orang, bahkan keturunan Bunyamin, keturunan-keturunan yang lain melebur dengan Yahuda. Karena saking banyaknya turunan Yahuda. Sedangkan dari turunan Yusuf, Bunyamin itu tidak terlalu banyak, sehingga mereka melebur. Karena saking banyaknya, maka itulah disebut dengan komunitas Yahudiyun. Yahudi ini adalah komunitas yang bapak moyangnya Yahuda. Agamanya apa? Islam. Agama yang dibawa syariat Nabi Ibrahim. Agama yang dibawa syariat Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Sama agamanya. Dan entah kapan tiba-tiba komunitas ini bergeser menjadi namanya agama. Dan ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi ujung-ujung agama gitu. Dan kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa Taurat yang diturunkan kepada Musa adalah kitab mereka. Berarti kan dari sejak sebelum Musa hadir, itu tidak ada komunitas agama, baik-baik saja. Tapi setelah Musa
hadir, lewat di situ, maka tiba-tiba keturunannya menjelma begitu dari komunitas besar menjadi komunitas agama. Ya. Nah, singkat ceritanya, ini kan Yusuf ini yang suka dipakai dalil oleh orang-orang asuransi, Pak. Ketika Allah memberikan anugerah bahwa Yusuf ini bisa memprediksi menafsirkan mimpi, ya, menafsirkan mimpi atau mentakwil istilahnya. Bapak kalau ada Sigmund Freud, dia ada bikin buku itu tafsir mimpi. Ini memang bukan orang Islam yang membuat ini, tapi dia menafsirkan itu berdasarkan pada potensi. Salah satu pikiran beliau begini, bahwa manusia ini akan bermimpi tergantung pada kondisi dan situasi hati saat itu. Ada situasinya baik-baik saja, Pak, mimpinya biasa-biasa baik gitu. Karena mimpi itu kan kembangnya tidur. Tapi kalau dia stres, misalnya kepikiran terhadap satu hal, dan terus di pikiran, diisuk, berang, sore, terus kepikiran, peting ke impi-impi. Makanya kalau ada orang yang memikirkan calon jodohnya, calon suami atau calon istri, terus kepikiran, si eta di mana, kumahanya si eta, terus begitu dia mencari tahu, maka peting itu bakal ngimpi. Isukna teh, heueuhnya meureun jodoh da ka impi-impi cenah tadi peting oge. Nya pasti ka impi-impi da ti beurang kamarina tuluy mikiran wae kan begitu. Nah, ini adalah yang disebutkan oleh buku ini sebagai takwil mimpi atau tafsir mimpi, bahwa orang itu bisa disetting mimpi itu, tergantung dalam situasi dan kondisi. Nah, kita tinggalkannya itu karena ini adalah mukjizat. Setelah Nabi Yusuf tidak ada yang bisa mentakwil mimpi kecuali Nabi, dan Nabi pun juga bermimpi karena wahyu, kan? Nah, rajanya mimpi dan Yusuf itu dipenjara karena ada kasus dengan Siti Julaiha itu. Ya. Jadi Siti Julaiha ini adalah istri dari bendahara Mesir. Jadi bendahara Mesir itu kalau sekarang mah enggak, bukan menteri, Pak. Dulu apa ya disebutnya itu? Kalau dulu Muhammad Nasir itu kan bukan menteri, perdana menteri ya. Nah, ini kan perdana menteri ini kalau dalam aturan negara dia justru aktivitasnya melebihi raja kan begitu, melebihi presiden kan, ya. Nah, bendahara Mesir itu seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika tahu bahwa di antara orang yang dipenjara ada dua yang dia mau meracuni raja dan keduanya dimasukkan ke penjara. Yang satu tukang masak, yang satu tukang beberes. Tukang beberes ya, jadi yang satu masak, kemudian membuat minuman, nah minumannya dikasihkan ke raja. Jadi aya anu mere minum ke raja, ada yang membuat proses itu. Ternyata ketahuan bahwa keduanya ingin meracuni raja. Maka karena yang satu mengatakan bukan saya, si itu, anu si eta urang mah teu apal nanaon si eta, karena dua-duanya kemudian di penjara. Pas bersamaan dengan Yusuf. Tiba-tiba keduanya mimpi. Yang satu dia bermimpi meremas anggur, jadi anggurnya diperes gitu, Pak. Kemudian sarinya masuk ke dalam gelas dan kemudian raja memerintahkan supaya gelasnya dibawa ke sini, saya mau minum. Jadi dia kagetnya itu, dia meremas anggur, kemudian hasil perasannya itu dikasihkan ke raja. Yang satu lagi mimpinya itu dia disimpan makanan di atas kepala, kemudian banyak sekali burung gagak memakan makanan di atas kepala itu. Nah, bangun, keduanya diskusi. Da anger nu ngaku Pak dua anak ge. Saya mah tidak salah dua anak ge. Nah, ketika bermimpi ngobrol dengan Yusuf, Yusuf menjawab, "Kamu," katanya, "ya, kalian berdua akan sebentar lagi dibebaskan. Tapi kalau kamu mau kembali kerja di kerajaan, nah kalau kamu mau dihukum mati." Gitu. Kok langsung dua-duanya itu, yang satu bahagia, yang satu bermasalah gitu. Menganggap Yusuf ini adalah dusta. Lalu kemudian ditertawakan oleh banyak orang yang ada di penjara. Kata Yusuf, ya kita lihat saja nanti. Ternyata tidak selang satu hari, ada petugas kerajaan datang ke sana
kemudian menjemput orang yang mimpinya itu memeras begitu anggur. Nah, lalu kemudian dinyatakan dia bebas dan kembali kerja di kerajaan. Semuanya kaget. Kaget semuanya, karena apa yang diprediksikan oleh Yusuf itu ketemu begitu. Nah kemudian tidak lama dari itu, yang satu juga dikeluarkan lagi. Tapi semua mengatakan begini, wah tenang saja kamu juga sama dibebaskan. Karena kan nggak ada yang tahu. Termasuk ketika dia dibebaskan, dia juga mentertawakan. Dan ternyata benar, bukan dibebaskan masuk ke dalam kerajaan, tapi dibawa di tempat kisos, ya, tempat hukum pancung. Dia digantung, kemudian cara ngehukum itu kayak Pak. Si kakinya pas mata kaki itu dibeset Pak. Dibeset, jadi kan digantung tuh. Tidak digantung ke lehernya, enggak. Digantung badannya di ketinggian yang cukup tinggi, nah kakinya dibeset. Kemudian darahnya itu ngecelak terus, Pak. Nah, itu kan sekitar berapa hari nih kuatnya, darahnya habis. Gitu cara ngehukum nanti. Jadi dia terasa sekali tersiksa begitu. Nah, setelah itu lalu kemudian ternyata masyarakat melihat kepalanya itu dipatuk oleh burung gagak, dianggap sebagai makanan. Karena kan sudah tidak ada darahnya, Pak. Darahnya sekanak. Maka meninggalnya itu karena dipatuk oleh burung gagak. Benar kejadian. Dan orang yang dibebaskan dari penjara, kemudian dimasukkan ke dalam kerajaan, dia berjanji pada Yusuf bahwa saya akan menyampaikan kamu orang hebat, orang soleh. Begitu awalnya. Tapi ternyata lama itu. Jadi dia tidak menyampaikan pesan begitu. Bahwa Yusuf itu adalah orang baik. Pohok lah gitu Pak. Pohok karena kejadiannya. Setelah beberapa bulan, tiba-tiba kerajaan dihebohkan. Seorang raja bermimpi ada 7 sapi gemuk. Kemudian dimakan oleh sapi kurus. Dan ada 7 tangkai gandum. Kemudian tiba-tiba menjadi busuk. Dan digantikan dengan 7 tangkai yang busuk. Begitu. Dia kumpulkan. Ternyata momentum Mesir itu. Para pentakwil mimpi, penafsir mimpi. Itu adalah orang hebat Pak. Jadi kan Allah itu kalau kasih mujizat itu kan tergantung... tergantung situasi kondisinya. Zaman Musa banyak ahli sihir, maka Musa jago sihirnya. Zaman Rasulullah banyak yang mengarang puisi, syair, maka Rasulullah juga diberikan Al-Qur'an, kan begitu. Nah, kebetulan pada masa Yusuf, penafsir mimpi ini menjadi kiblatnya orang-orang Mesir saat itu. Dan begitu Raja Mimpi itu menghadirkan dukun-dukun yang bisa menafsirkan, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menafsirkan tafsir Raja. Karena kebingungan semuanya, maka pengawal Raja ini yang sedang memeras anggur, baru ingat bahwa dikeluarkan itu oleh Yusuf. Tafsir mimpinya qot'i begitu jelas. Kemudian dia menyampaikan kepada raja, barangkali mau dicoba, ada Yusuf yang sedang dipenjara. Maka raja ini ternyata raja muda Pak. Dan raja bapak nama anu dulu seangkatan dengan bendahara Mesir. Bendahara Mesir itu bapak angkatnya Yusuf, begitu, suaminya Zulaiha, itu meninggal raja ini. Jadi raja ini seangkatan jeung Yusuf. Sebetulnya umur nama. Nah karena rajanya meninggal digantikan oleh anaknya yang masih muda begitu. Nah dia ingat Yusuf yang mana? Namanya nama Mesir itu Yuzarsib namanya Pak. Jadi diganti nama Yusuf diganti dengan Yuzarsib. Nah, kemudian dia ingat bahwa dulu pernah bermain bersama di halaman bendahara Mesir dengan Yusuf itu. Maka raja memerintahkan untuk mengeluarkan Yusuf, kemudian Yusuf keluar, kemudian disuruh untuk menafsirkan mimpinya. Kata raja, kalau kamu benar bisa menafsirkan ini, maka hadiahnya adalah keluar dari penjara. Maka kemudian
Diterangkan tah ka Yusuf mimpina, maka Yusuf kemudian mendapatkan wahyu. Tah tafsirna teh kieu gitu. Dijelaskan bahwa selama 7 tahun Mesir ini akan menjadi negeri yang sangat makmur. Pokoknya nancebkeun gandum di mana wae ge walaupun tidak ada air jadi Pak. Gitu. Ini hebatnya Mesir selama 7 tahun. Namun jangan salah, 7 tahun kita akan diuji musim paceklik bahwa Mesir akan menjadi tempat begitu di mana makanan ditanam tidak jadi, air sungai Nil juga akan mengering. Sungai Nil yang begitu besar, begitu luas, itu tidak ada pada masa dulu pernah kejadian mengering. Tapi pada masa paceklik itu bisa mengering. Maka kemudian kata raja ini yang masuk akal. Tapi banyak orang mentertawakan. Katanya. Termasuk para pendeta, penyembah berhala. Mereka menolak hasil dari putusan Yusuf. Tapi raja ini dia berpikir cerdas. Ini hebatnya raja. Apa tandanya? Kata raja. Bahwa ini kalau misalnya sekarang nih mau makmur, ada tandanya. Kata Yusuf. Dijelaskan tandanya. Bahkan ketika terjadi masklik, cirinya adalah engkau akan mengalami lapar pada tengah malam. Yang itu tidak biasa. Bener Pak, ternyata. Tiba-tiba begitu di musim hebat, 7 tahun, bergeser pada musim kemarau, paceklik, tandanya raja bangun tengah malam dan dia minta makanan yang banyak, laparnya luar biasa. Itu adalah cirinya. Jadi prediksi Yusuf berdasarkan wahyu benar. Makanya teorinya begini, kata Yusuf, selama 7 tahun tidak boleh makan berlebihan. Jadi yang satu dimakan untuk keluarga, setengahnya disimpan. Sehingga gandum itu Pak, cara menyimpan gandum itu diatur oleh Jibril. Karena kan bisa busuk Pak selama 7 tahun itu. Ternyata ada cara supaya tidak busuk. Dibangun menara-menara untuk lumbung gandum itu. Jadi disimpannya itu tidak gandumnya saja, tapi dengan tangkainya. Nanti orang digebos mencoba menjaga pare itu apa? Nah, telah terpisah gandumnya, maka si jeraminya dipakai makan untuk hewan, begitu. Itu terus begitu. Dan masyarakat yang punya sawah, yang punya ladang, itu diminta pajak oleh negara. Maksudnya supaya apa? Supaya di masa paceklik mereka tinggal ngambil tabungan. Maka teori asuransi itu begitu. Sekarang menabung untuk investasi dan tidak bisa diambil. Karena kalau diambil jadi batal nantinya investasinya. Dan minimalnya 10 tahun. Dan ternyata 10 tahun itu balik modal Pak. Konsepnya begitu. Karena setiap yang dia setorkan, uangnya dibagi 3. 1 untuk tabungan, investasi. Yang 1 untuk biaya administrasi, berarti biaya pengelolaan, jadi pegawainya kita yang gaji. Yang ketiga adalah dana kebajikan atau dana tabaru. Jadi di mana orangnya sakit, meninggal dunia, maka posnya diambil dari situ. Jadi uang yang kita setorkan dibagi 3. Makanya kalau bapak-bapak ikut asuransi, 5 tahun kemudian berhenti, begitu diambil uangnya tidak sesuai dengan yang ditabungkan, ya wajar Pak. Karena uang yang kita setorkan, itu diambil jadi 3 pos gitu. Nah kalau bapak-bapak mau kembali uangnya utuh, ya karena kan investasi tetap jalan tuh Pak, lewat 10 tahun. Jadi lamun orang setor 300.000 per bulan, setelah 10 tahun kembali 300.000 per bulannya. Nah kalau mau nambah lagi income-nya, tahan sampai 15 tahunan, maka ada kelebihan. Teorinya kan begitu, ya asuransi. Terinspirasinya dari mana? Dari Yusuf ini. Singkat ceritanya, di musim paceklik ternyata keluarga Nabi Yakub juga sama Pak, gandum tidak bisa ditanam, begitu, nggak ada air, maka tiba-tiba mereka hijrah ke Mesir. Nah ketika hijrah ke Mesir, ibu bapaknya masuk ke kerajaan, lalu kemudian kata Yusuf, udkhulu Misra. Masuklah kalian semua ke Mesir. Kakak-kakaknya masuk ke Mesir. Nabi Yakub dan ibunya, ibu angkatnya masuk ke Mesir.
Kata Yusuf, insya Allah aminin. Kalian semua akan aman di Mesir. Jadi Yusuf dihampura Pak kejadian kakaknya itu. Ya, itu kalimat insya Allah yang disebut Nabi Yusuf. Lalu dalam surat Al-Qasas ayat ke-27. Ini kaitan dengan Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu kan punya 2 anak perempuan Pak. Karena nggak punya anak laki-laki, anak perempuan dititah ngangon. Ngangon naon Pak? Ngangon onta. Nah tiba-tiba mereka ngantri di satu sumur. Pas giliran 2 orang perempuan ini mereka susah untuk ngasih air. Dan memang pengalamannya masalahnya itu. Kemudian yang di belakang sana banyak yang teriak-teriak karena terlalu lama. Gitu. Maka datanglah Musa, Nabi Musa, kemudian membantu kedua perempuan ini untuk memberikan air ke unta. Kan unta mah kalau minum lama Pak, gitu ya, karena dia harus minum untuk dirinya dan untuk kantungnya, gitu. Nah, lalu kemudian Musa membantu dan dampak dari Musa membantu, yang 2 anak perempuan ini bilang pada bapaknya, ada seorang pemuda membantu kami. Maka ketika dipanggil oleh Nabi Syu'aib, maka itu adalah Nabi Musa. Kata Nabi Syu'aib, kalau kamu mau, kamu saya nikahkan dengan salah satu anak saya, anak perempuan, dan kamu kerja di saya selama 8 tahun, nguruskan onta. Atau kalau kamu mau sampai 10 tahun. Tapi saya tidak maksa, ini hanya menawarkan. Maka kemudian Yusuf menjawab apa? Kata Yusuf, satajiduni insyaallah minas solihin. Insyaallah kata Musa, kamu akan mendapatiku sebagai orang yang baik. Nah, jadi Syu'aib teh mertuanya Nabi Musa. Kemudian kita lihat dalam surat As-Saffat. Ini adalah ketika Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi bahwa kamu ini harus disembelih. Kira-kira pandangan kamu, pendapat kamu bagaimana? Ini bijaknya Ibrahim bertanya dulu kepada Ismail. Karena Ibrahim sudah berdoa, Robbi habli minas salihin, maka ternyata terbukti Ismail menjawab, kata Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, itu adalah perintah Allah, lakukan perintah Allah itu. Jadi Ismail dengan kesolehannya menjawab seperti itu. Tidak banyak perdebatan. Dan kemudian kata Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapatiku menjadi orang yang sabar insyaallah. Tuh, Ismail mengatakan itu. Yusuf, Musa mengatakan insyaallah. Masyarakat Bani Israel mengatakan insyaallah. Dan ketika terjadi pembebasan Mekah, ya Pak, pembebasan Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah, maka Allah menjanjikan bahwa Masjidil Haram ini akan di bawah kekuasaan Rasulullah. Biasanya kan kalau masuk Masjidil Haram kan tidak aman Pak. Termasuk ada perjanjian Hudaybiyah itu kan gara-garanya mencekal kegiatan umroh dan mencekal kegiatan haji saat itu. Ya, jadi ya ini pintar kodek makia Pak. Ka'bah ini milik semua umat, kata orang Quraisy. Kami tidak bisa melarang, termasuk engkau. Kami juga nggak bisa melarang engkau Muhammad dan umatmu untuk tawaf di Baitullah. Jadi memang itu aturan dari dulu Pak. Tapi kami tidak mau kamu masuk kota Mekah. Kami tidak melarang umroh. Kan Ka'bahna teh di jero kota Mekah, itu menjadi masalah. Jadi kalimat-kalimat ini yang ngelesnya luar biasa. Kami tidak pernah melarang umroh. Makanya kalau tahu saja Ka'bah ini dilarang oleh umat seluruh umat, kan Quraisy bakal digempur Pak oleh setiap negara. Makanya kami tidak mau dan tidak akan melarang kamu untuk umroh, silakan. Tapi kami tidak mau kamu masuk kota Mekah. Kamu masuk kota Mekah maka terjadi peperangan di Mekah. Jadi tidak aman. Maka kemudian setelah terkuasai Mekah oleh Rasulullah,
Ada kalimat begini, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Dan sesungguhnya pasti suatu saat nanti kamu akan masuk Masjidil Haram dan insyaallah jika Allah mengizinkan aman bagi semua. Nah, inilah awal muawal Abu Sufyan bin Harb, anaknya Abu Lahab, masuk Islam di saat istrinya Hindun yang memakan hati Hamzah tidak tahu. Semua orang-orang Quraisy tidak tahu karena dia kan pimpinan musyrik saat itu, pimpinan Quraisy. Dia masuk Islam di hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, sampaikan kabar kepada seluruh orang-orang Quraisy, kamu kalau masuk ke dalam rumahmu akan aman, dan kamu kalau masuk ke rumah Abu Sufyan akan aman. Sampaikan berita itu. Jadi yang di luar rumah pasti akan kami bunuh. Begitu. Maka pulang Abu Sufyan teriak-teriak masuk ke dalam rumah. Kalian akan aman. Dan masuk ke rumah Abu Sufyan, kamu akan aman. Dari situ mulai Hindun, kemudian orang-orang yang lain mengatakan, wah bisa masuk Islam nih mah. Begitu. Maka dibully Abu Sufyan, tapi karena mereka tidak berani, ini kan pimpinan Quraisy, maka banyak yang mufarroqoh, memisahkan diri. Salah satunya adalah Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ikrimah dia memisahkan diri, kemudian Amr bin As juga sama, kemudian Khalid bin Walid juga sama, memisahkan diri keluar dari kota Mekah. Jadi teu satuju asup Islam, tapi oge teu hayang cicing di Mekah, karena kan tidak aman. Nah, Nabi datang, masuk ke Masjidil Haram, kemudian Masjidil Haram benar, sesuai yang disampaikan oleh Allah, bahwa menjadi kota yang aman. Kalimatnya, insya Allah. Iman? Ini beberapa contoh dari sejarah yang disampaikan dalam Quran, bahwa insya Allah adalah kita bersandar takdirnya kepada Allah. Apakah nanti ternyata terwujud sesuai harapan, tidak terjadi tidak sesuai dengan harapan, ini adalah putusan terbaik dari Allah. Insya Allah inilah yang menenteramkan hati. Jadi kalau bapak-bapak berencana sesuatu dan mengatakan insya Allah kita akan lakukan, kemudian tidak terjadi. Biasanya kalau tidak bersandar dengan takdir Allah jadi enak pak. Kesal, kenapa? Karena kita menginginkan itu, kemudian tidak terwujud. Tapi dengan mengucapkan insya Allah, kita sadar bahwa bisa saja di sana itu ada yang banyak tidak baik untuk kita. Maka lihat Pak, bagaimana Sulaiman bin Daud, dia berpikir dengan sangat hebat, dan dia berazam, pokoknya segala sesuatunya harus baik, harus berjuang di jalan Allah. Kalau punya anak juga harus jadi pejuang. Pejuang di mana? Di jalan Allah. Jadi istilahnya dia sudah mewakafkan dirinya, anaknya, semuanya hanya untuk Allah. Ya kenapa kan Sulaiman dari mulai lahir sudah punya tahta kerajaan. Maka dia akan selalu melakukan kebaikan. Tiba-tiba, ya manusia itu kan Pak kalau baik itu bagus. Tapi kalau kelewat baik dan lupa batas-batasan, ini jadi salah Pak. Ya, ini salah besar. Dan tiba-tiba Sulaiman ini dia bicara di depan banyak orang, la atufannal lailata ala sab'ina marrah. Malam ini kata Sulaiman, saya akan menggilir istri saya yang sebanyak 70 orang. Saya akan campuri mereka, tahmilu kullum ro'ah. Dan saya pastikan setiap istri ini akan hamil dan akan melahirkan farisan yang jago berkuda. Tujahidu fi sabilillah, akan menjadi seorang mujahid di jalan Allah. Nah gitu Pak. Jadi dia bermimpi akan mencampuri istrinya yang 70 orang dan dia wujudkan. Dikeliling tuh Pak dalam satu malam 70 istrinya. Capek Pak itu. Tapi Bapak mantep kan dengan hiji. Itu ya. Ini 70 orang Pak. Dan yang paling hebatnya apa? Dia mengatakan saya pastikan setiap istri saya hamil. Dan begitu borojol budak, dia akan menjadi penunggang kuda yang hebat yang dia berjuang di jalan Allah. Gitu tiba-tiba temannya faqala lahu sahibuhu, kata Rasulullah, ada temannya yang berkata, tapi Rasul tidak menyebutkan temannya Sulaiman itu siapa, begitu.
Lalu dikatakan begini, insya Allah, cek babaturan teh, insya Allah, gitu. Palam yakul, tapi Sulaiman, nyata kudu nyebut insya Allah dah. Saya mah sudah mewakafkan. Lagian juga apa yang saya dapatkan semuanya dari Allah, kan begitu. Pokoknya mah Sulaiman menolak mengatakan insya Allah. Apa yang terjadi Pak? Walam tahmil syai'an illa wahidan sakiton ahadu sikai. Ternyata dari 70 orang itu nggak ada yang hamil Pak. Cuma satu yang hamil seorang. Itu pun begitu Brojo lahir, anaknya itu cacat dadanya sebelah. Ya jangankan mau jadi pejuang, dirinya saja menjadi bersandar pada manusia. Dahar, diberi dahar, gitu kan ya. Hayang kacai, kudu dicekelan. Sampai dewasanya begitu. Dia mau bagaimana jadi penunggang kuda yang hebat, dirinya saja cacat. Maka kata Rasulullah, lauqalaha, kalau saja Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, lajahadu fi sabilillah, pasti anak-anak yang lahir dari istrinya itu menjadi mujahid-mujahid di jalan Allah. Jadi enak Nabi Sulaiman karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah itulah Pak, bersandar pada insya Allah. Seorang Nabi saja dia bisa menolak mengatakan insya Allah. Nah itu Pak ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan tentang kalimat tauhid ini. Intinya bahwa kalimat tauhid ini adalah sikap kita bersandar pada takdir Allah. Jadi nggak ada Pak, nggak ada yang tahu besok akan terjadi apa. Dan kita berharap besok menjadi merah, besok menjadi kuning, eta mah kahayang urang. Nah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita inginkan, sematkan insya Allah supaya Allah ridho dengan apa yang kita harapkan. Intinya apa yang kita inginkan terbaik buat kita, bukan menjadi madorot atau mafsadat untuk kita. Jadi apa yang kita inginkan ya, karena memang manusia itu keinginannya tidak terukur Pak. Jadi aya nu picalakaeun, aya nu pisalamateun begitu. Nah nu picalakaeun orang tak apa begitu. Nah, makanya bersandar kepada insya Allah. Demikian ikhwati iman yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.